Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Salwa Nabila Nurbahri, saya Mutiara Zahra, Saya Rosan Stiano. dan saya Nada Tahira Sasa. Kami dari kelompok 7. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian nomor satu dan 2. Pada tahap pertama, instalasi software virtualisasi, kami memilih untuk mendownload Oracle VirtualBox karena Oracle VirtualBox sudah terinstall pada laptop ini sebelumnya. Nah, untuk tampilan VirtualBox dapat dilihat seperti pada gambar tersebut. Nah, tahap selanjutnya adalah teman-teman bisa menuju ke bagian setting. Nah, di setting ini kita bisa mengubah ukuran RAM CPU dan hard disk. Caranya yang pertama, untuk mengubah RAM, kita bisa ke bagian sistem. Kemudian di motherboard, nah, kita dapat mengadjust ukuran RAM. Nah, bisa digeser-geser ya teman-teman seperti pada gambar yang saya tunjukkan. Selanjutnya untuk bagian prosesor juga bisa diubah dengan cara menggeser-geser panah seperti yang saya contohkan. Kemudian untuk bagian hard disk kita bisa masuk ke dalam storage, kemudian kita masuk ke bagian hard disk. Nah, terus kita add dan create. Selanjutnya kita ke tahapan nomor 2. Baik, untuk tahap kedua itu kita akan menginstal Ubuntu. Yang pertama teman-teman kita masuk ke Chrome, kemudian kita search Ubuntu 2.4 alias .cloud. Oke, setelah itu kita masuk ke Ubuntu yang saya ikan ini, kemudian kita download. Kita pilih yang Intel or AMD 4 bit version core. Terus kita klik download. Setelah kita sudah masuk ke VirtualBox, kita membuat new. Terus kita tulis nama kita. Next. Kita buat pesan Stirno, adalah tahap selanjutnya adalah instalasi Ubuntu di VirtualBox-nya. Yang pertama kita menuju ke setting, setelah itu kita masuk ke sistem. Nah, setelah itu eh, di bagian prosesor kita harus enable dan di prosesornya dan setelah itu kita ke display. Setelah display kita harus ininya sebanyak 128. Kalau bisa kita langsung geser aja ya. Nah, setelah itu kita ke storage. Setelah kita masuk ke storage, kita masuk ke empty. Kemudian kita ke bagian optical drive. Kita pilih yang kayak piringan rem, piringan. Kemudian ke choose disk file. Setelah itu kita cari file yang kita download tadi. Kita pilih itu dan kita open. Setelah itu kita oke. Oke, dan kita coba start ya. Untuk tahap selanjutnya, setelah kita install Ubuntu, kita masuk dengan tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita harus merestart laptop kita terlebih dahulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Salwa Nabila Nurbahri. Di sini saya akan menjelaskan poin 3 dan poin 4. Untuk selanjutnya, di sini kami akan mendemonstrasikan manajemen pengguna dan grup di Ubuntu. Pertama, masukin dulu ini passwordnya. Um, Setelah masuk ke Ubuntu, nanti akan ada tampilan seperti ini, lalu kita masuk ke terminalnya. Setelah masuk ke terminal, kami di sini akan mencoba membuat grup baru dengan perintah sudo group add new, misalnya new group, masukin password. Oke, setelah masukin password, selanjutnya di sini setelah membuat grup, kita akan menambahkan dua user baru. Misalnya dengan perintah sudo add user, misalnya namanya Salwa, nama saya. Oke, ini passwordnya. Ini tidak usah di skip aja. Oke, selanjutnya buat user kedua kita coba add lagi dengan nama Muti. Passwordnya
Ini juga di skip lagi. Oke. Sekarang kita masuk keduanya ke dalam masukkan kedua user tersebut ke dalam grup. Bawa dengan nama user pertama. Lalu yang kedua. Oke, selanjutnya untuk aspek keamanan kita akan membatasi akses agar direktori home Salwa tidak bisa diintip oleh user lain dengan perintah sudo chmod 700 home Salwa. Oke, sebagai pembuktian kita akan masuk ke akun Muti lalu mencoba mengakses direktori Salwa. Lalu setelah masuk ke direktori Muti kita akan coba home Salwa. Oke, bisa dilihat di layar muncul pesan permission denied yang artinya pengaturan akses kita telah berhasil. Oke, selanjutnya ini akan melanjutkan poin 4 yaitu penggunaan snapshot dan restore. Selanjutnya kita akan minimize aja, nggak perlu ditutup, lalu ke snapshot, lalu take, sini ganti misalnya jadi eh, sistem aman. Oke, oke. Setelah itu kita masuk lagi ke terminalnya. Di sini eh, melakukan simulasi kerusakan di dalam Ubuntu dengan menghapus folder atau file penting di dalam desktop. Jadi masuk ke desktopnya, lalu kita melakukan file touch, melakukan perintah touch file rusak. Misalnya kita ingin merusak satu, kita buat satu sampai misalnya 100. .txt. Di sini sudah terbuat file rusak sebanyak 100. Lalu setelah itu kita menutup Ubuntu-nya saja langsung untuk melihat apakah keamanannya berjalan atau tidak. Selanjutnya tutup, di restore, restore, restore. Oh, restore. Bisa buatnya. Dapat dilihat bahwa saat dinyalakan lagi Ubuntu-nya, file yang tadi eh, akan hilang, kehapus karena membuktikan bahwa fitur snapshot itu sangat efektif untuk memulihkan kondisi aman kembali. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya Mutiara Zahra akan melanjutkan bagian 5 yaitu konfigurasi jaringan mesin virtual. Untuk yang pertama, kita masuk dulu ke virtual. Untuk yang pertama, kita masuk dulu ke virtual memorinya. Di sini kita kita ke bagian setting. Lalu pada bagian networknya kita sambung di bagian uncheck tuh itu tuh kita pilih yang NAT. Untuk perbedaan antara NAT dan Bridget-nya itu akan terlihat di step selanjutnya. Saat ini kita memakai jaringan NAT. Lalu kita ke terminal di Ubuntu. Kita klik, kita ketik. Nah, di sini berhasil terlihat bahwa VM berhasil mendapatkan alamat IP-nya sendiri. Nah, untuk jika kita menggunakan networknya yang bridge adapted itu tuh bagian IP-nya itu bernilai seperti ratusan 192.1123 itu tuh karena alamat IP-nya sesuai dengan alamat yang di Windows. Untuk karena kita menggunakan NAT, makanya muncul hanya 10.0.2.15.
Jika kita ingin menguji apakah sudah terhubung dengan jaringan, kita coba membuka browser. Jika berhasil, maka terbukti bahwa virtual memorinya sudah terhubung dengan jaringan internet. Untuk kita mengetahui apakah VM telah berhasil terhubung dengan jaringan internet, kita mencoba untuk membuka browser dan mengunjungi sebuah website. Di sini saya mencoba untuk mengunjungi YouTube, lalu mencoba untuk searching sebuah video. Di sini YouTube berhasil untuk menampilkan video-videonya, yang dimana artinya VM ini telah berhasil terhubung ke jaringan internet. Karena sebelumnya saya di sini menggunakan mode jaringan network NAT, maka VM memperoleh alamat IP-nya sendiri dan dapat terhubung ke internet melalui koneksi yang dimiliki oleh host. Jadi, host di sini berperan sebagai perantara yang meneruskan lalu lintas jaringan dari VM ke internet. Keuntungan NAT ini adalah lebih aman karena VM berada dalam jaringan yang private dan tidak dapat diakses langsung oleh perangkat lain di jaringan. Di sini jika kita menggunakan bridge adapter, pada mode itu VM terhubung langsung ke jaringan fisik dan mendapatkan alamat IP langsung dari router. Dengan demikian, VM dianggap sebagai perangkat terpisah yang berada dalam jaringan yang sama dengan host setara. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai konfigurasi jaringan mesin virtual. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nada. Selanjutnya, saya Nada Tahira Sosa di sini akan mengerjakan nomor 6, yaitu terkait firewall dan aturan akses atau UVW. Di sini, kita perlu menginstal terlebih dahulu dengan mengetik sudo apt update & sudo apt install UVW. Kemudian klik enter. Masukkan kode sebelumnya. Dan di sini, sistem akan memproses terkait update tersebut. Kode ini juga untuk memastikan apakah firewall tersebut sudah terinstall atau belum, dan jika belum, ia akan menginstalnya. Kemudian, jika sudah keluar warna hijau seperti ini, berarti kita sudah bisa mengetik kembali. Dan kemudian di sini kita perlu mengakses sesuai perintah tugas, yaitu mengizinkan akses SSH. Dan selanjutnya, setelah terinstall, kita perlu mengetik kode untuk melihat atau mengizinkan akses terhadap SSH dengan mengetik kode sudo uvw allow 22 tcp. Dan terlihat bahwa di sini rules-nya update, berarti aturannya berubah menjadi mengizinkan akses SSH. Kemudian kita memblokir akses pada akses HTTP 80 TCP dan mengetik kode seperti di gambar, seperti di layar. Dan rules-nya update berarti sistem berhasil memblokir akses HTTP. Kemudian untuk melihat apakah benar sistem tersebut sudah mengizinkan dan memblokir sebuah HTTP atau SSH, kita bisa memverifikasinya dengan menulis kode seperti di layar, yaitu sudo uvw status verbose, kemudian kita klik enter. Kemudian setelah kita menuliskan kode untuk allow dan deny terhadap suatu situs atau web, yaitu SSH dan HTTP, di sini kita perlu memverifikasinya dengan namun sebelum memverifikasi, kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu UVW-nya dengan mengetik sudo uvw enable. Dan di sini outputnya tertulis firewall is active and enable on system startup. Berarti kita sudah bisa memverifikasi apakah yang sebelumnya kita perintahkan apakah benar diterapkan di sistem atau tidak. Yaitu dengan mengetik kembali sudo uvw kemudian status verbose. Dan bisa dilihat seperti pada gambar, dua-dua TCP yang sebelumnya kita minta untuk diterima atau diizinkan untuk diakses, di sini actionnya juga diterima. Berarti sistem sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Dan untuk 80 TCP di sini deny in, yang mana sesuai juga dengan yang kita minta pada kode sebelumnya, yang itu terkait kode ini. Firewall seperti UFW ini sangat penting karena berfungsi sebagai garis pertahanan pertama bagi virtual machine. Dengan mengatur aturan seperti ini, yang sebelumnya sudah dipraktikkan, kita bisa menutup akses yang tidak diperlukan seperti tadi HTTP dengan mendinainya dan hanya membuka akses untuk 22 TCP atau SSH di port 22. Hal ini untuk mencegah orang lain atau program berbahaya masuk ke sistem kita tanpa izin. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.